Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, smile plus solution. Oke kawan-kawan, seperti yang sudah Maki janjikan tadi bahwa tema kita kali ini adalah mencari ikok. Mencari ikok. Ikok itu apa? Ide pokok gitu maksudnya, bukan mencari orang gitu ya. Mencari teh ikok bukan, tapi mencari ide pokok gitu kawan-kawan. Yang mana materi ini maksudnya gitu merupakan materi yang di request oleh beberapa kawan kita beberapa pertemuan yang lalu yang sempat Maki lihat gitu di kolom komentar gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Amin ya Allah amin. Oke kawan-kawan, ketika kita menemukan soal seperti ini, karena yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau memang misalkan nanti kita menemukan soal seperti ini di soal TCPN yang akan kita hadapi gitu ya, maka tugas kita nih jangan langsung membaca soalnya gitu. Nah, jangan langsung, triknya itu satu, jangan langsung membaca soalnya, tapi jangan langsung membaca maksudnya deskripsi dari berita yang diberikan gitu maksudnya ya. Tapi langsung ke inti permasalahannya, ke soalnya ini nih gitu. Jadi dari sini loncat ke sini. Kan kita tahu di sini kalau misalkan oh ternyata yang dibutuhkan oleh soal adalah ide pokok paragraf tersebut. Tuh kan gitu ya. Nah, intinya ternyata kita mencari ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok itu sebetulnya kawan-kawan ada triknya gitu ya. Triknya kalau kawan mau tahu bolehlah di sini ya. Di sini dulu nih. Sini, oke. Di dalam kita mencari ide pokok, ini ide pokok, ide pokok. Ide pokok itu, kalau kita mau mencari ide pokok, maka tugas kita yang pertama adalah mencari kalimat utama dulu. Kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utama. Nah, kalimat utama dulu yang kita cari. Kalimat utama itu nanti bisa kita temukan satu di dalam beberapa keadaan. Satu, ada yang di awal kalimat, gitu. Kemudian yang kedua, ada yang di belakang, di akhir kalimat, gitu maksudnya, di akhir. Di awal, di akhir kalimat, dan yang terakhir ada yang campuran gitu. Artinya di awal ada, di akhir ada, artinya di tengah gitu ya. Campuran nih maksudnya gitu ya. Ada yang di awal, ada yang di akhir kalimat gitu maksudnya. Ada di akhir paragraf gitu atau awal paragraf. Kemudian dan campuran ada yang di tengah-tengah gitu kawan-kawan. Kemudian sebelum lebih jauh nih kawan-kawan harus tahu dulu apa sih ide pokok itu. Nah, kawan-kawan harus tahu ide pokok. Kalau mau tahu boleh kita tulis di sini ya. Ide pokok atau kita singkat jadi IKOK. Ide pokok. IKOK. Yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah masalah utama, kawan-kawan. Jadi ide pokok itu adalah masalah utama gitu. Nih. Yang dibahas. Nih kalau mau tahu nggak apa-apa sebagai wawasan tambahan untuk kita ya. Yang dibahas dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf, kawan-kawan. Satu paragraf. Kemudian nanti kawan-kawan juga perlu tahu nama lain dari IKOK, ide pokok. Ini nama lainnya selain dipanggil dengan ide pokok, dia juga dikenal dengan istilah popik. Nah, pokok pikiran utama, pokok pikiran. Nah, pokok pikiran gitu maksudnya. Popik, pokok pikiran gitu. Atau dibalik pikok, pikiran pokok gitu, pikok pikiran pokok gitu. Pikiran pokok, yang makin singkat jadi pikok, pikiran pokok. Topik, pokok pikiran gitu ya. Kemudian gaut itu adalah gagasan utama. Jadi nama lainnya gagasan utama gitu kawan-kawan ya. Dan piut, pikiran utama. Gitu kawan-kawan ya. Itu nama lain dari ide pokok. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan kalimat utama. Tadi kan kalimat utama. Kalau kawan mau tahu, oke, sebagai wawasan tambahan juga nih tulis ya. Kalimat utama, apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama itu? Nah, yang dimaksud dengan kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pikiran utama, kawan-kawan, pikiran utama. Kalimat yang berisi pikiran utama, nah, atau ide pokok utama. Nah, gitu ya. Dan menjadi dasar, menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, jadi dikembangkan suatu paragraf itu berdasarkan kalimat utama, kawan-kawan gitu ya. Mengembangkan paragraf gitu.
Itu kawan-kawan definisi dari kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran utama. Jadi kalimat yang berisi ide pokok gitu kawan-kawan. Kenapa? Karena dari sinilah dijadikan dasar untuk kita mengembangkan sebuah paragraf gitu. Itu definisi dari ide pokok dan kalimat utama. Nah, seperti yang sudah Maka katakan tadi, untuk mencari ide pokok maka kita harus mencari kalimat utama. Karena kalimat itu utama itu berisi tentang pikiran utama, yaitu ide pokok itu sendiri gitu. Yang merupakan dasar dijadikannya, dikembangkannya suatu paragraf gitu. Dan kalimat utama itu bisa kita temukan di dalam tiga keadaan. Satu bisa di awal paragraf, awal kalimat gitu ya. Kemudian di akhir paragraf juga, atau di campuran di tengah-tengah nanti gitu ya. Nah, untuk kasus kalimat utama yang berada di awal itu ada ciri-cirinya. Nah, cirinya gimana? Ciri-cirinya kita harus fokus kepada kalimat nomor 2. Ciri-cirinya ada di kalimat nomor 2 gitu. Nomor setelah kalimat pertama gitu. Nomor 2 lah kita anggap ya. Jadi nanti ada kalimat 1 bla 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 sampai titik. Nah, cirinya itu ada di kalimat kedua gitu. Kalau kita mau mengetahui bahwa kalimat utama itu ada di kalimat pertama gitu. Ini kan kalimat pertama nih. Misalkan bla 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 sampai titik gitu kan. Nah, kalau kita ingin mengetahui bahwa kalimat utama itu ada di bagian awal di sini, maka kita berarti fokus ke kalimat yang kedua di sini. Nah, kalimat yang kedua ini ke yang ke satu, ini yang kedua gitu kawan-kawan. Apabila kita ketemukan nih di kalimat kedua ini ada sebuah kata repetisi, yaitu pengulangan, ya cirinya itu ada repetisi. Jadi nanti ada kata yang diulang di sini. Kalau di kalimat kedua kita menemukan kata yang diulang, kata-kata yang ada berada kepada kalimat yang pertama yang diulang di kalimat kedua, maka itu bisa dikatakan bahwa oh, memang benar kalimat utama itu adanya di kalimat yang pertama gitu. Kemudian apabila kita menemukan di kalimat kedua atau setelahnya kita menemukan kata-kata rujukan. Nah, kata rujukan seperti kata rujukan. Nah, rujukan seperti apa? Kata seperti ini gitu. Kata rujukan itu apa? Kata rujukan itu kata tunjuk gitulah, kayak kata ini, kemudian itu ya. Dan tersebut, misalkan tersebut di atas gitu ya. Ini merujuk kepada kalimat yang pertama gitu kawan-kawan ya, yang disebut dengan kalimat kata rujukan itu. Seperti kata ini, itu, dan tersebut yang merupakan rujukan untuk kalimat sebelumnya gitu kawan-kawan ya. Kemudian cirinya kalimat utama ada di bagian awal itu, kita juga harus bisa mengecek bahwa di kalimat berikutnya, kalimat kedua atau berikutnya setelahnya gitu ya, ada kata ganti orang gitu, kata ganti orang, kata ganti orang, kata ganti orang. Seperti nih kata ganti orang nih seperti apa? Iya betul, ada mereka, mereka. Kemudian kata gantinya ada iya gitu kan, bisa juga nya gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata ini maka bisa dipastikan oleh kita bahwa kalimat utama berada di awal kalimat gitu ya, di awal paragraf gitu kawan-kawan ya. Kita cirinya tinggal melihat di kalimat berikutnya, kalimat nomor 2, kalimat setelah kalimat pertama begitu. Ansen, iji steady, mantap. Kalau mantap lanjut nih. Kemudian kalau kalimat utama itu berada di akhir nih, di akhir nih, kalimat utamanya berada di akhir paragraf maksudnya, maka ciri-cirinya itu dia adalah bahwa di sini kita bisa menemukan sebuah kata konjungsi, adanya kata konjungsi, adanya konjungsi gitu ya, adanya konjungsi, adanya kata hubung, konjungsi itu ya. Adanya kata hubung antar kalimat. Adanya konjungsi antar kalimat gitu kawan-kawan. Seperti bagaimana? Seperti ini kata hubungnya itu biasanya menggunakan oleh karena itu, oleh karena itu. Nah, kemudian ada juga yang bisa menggunakan oleh sebab itu, sama aja ya, oleh sebab itu. Dan misalkan dengan demikian boleh gitu ya, dengan demikian, dengan demikian, dengan demikian. Maka sudah bisa dikatakan bahwa kalimat utama itu berada di akhir kalimat atau akhir paragraf gitu kawan-kawan ya. Jadi ada di akhirnya, di belakangnya gitu kawan-kawan. Maka kalau ada kita menemukan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, oh ini kalimat utamanya ada di ujung gitu, di akhir kalimat. Biasanya ditandai seperti itu dengan adanya kalimat atau kata penghubung gitu. Atau nih, dia kalimat utama ada di akhir kalau kita menemukan juga nih sebuah cirinya itu adalah simpulan penjelasan. Nah, simpulan penegasan maksudnya gitu ya. Ada simpulan penegasan seperti ada kata
Jadi, misalkan jadi atau kita menemukan kata bahkan. Nah, kalau kita menemukan kata jadi atau bahkan, maka bisa kita pastikan bahwa kalimat utama ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf begitu kawan-kawan. Nah, kalau campuran itu dicampur gitu ya. Nah, di tengah-tengah gitu maksudnya. Gitu kawan-kawan. Understand? Jadi mantap. Kalau mantap berarti nih sekarang baru kita bisa menemukan ide pokok ikok ya dari kalimat yang diberikan. Begini. Karena kita harus mencari ide pokok paragraf nih, maka tadi kata Mang Aki sudah dikatakan bahwa ciri ide pokok, kalau untuk menentukan ide pokok kita harus mencari kalimat utama kan, kalimat utama. Nah, kalimat utama itu terdiri dari 3 bagian, ada yang di awal, ada yang di akhir, oke, ada yang di campuran, nah di tengah-tengah misalkan itu ya, ada yang di awal dan di akhir nih gitu ya, campuran di tengah. Nah, maka kalau seperti ini berarti kita cek dulu Kak. Kalau kita mau mencari tahu bahwa dia ada di kalimat utama, di kalimat utamanya ada di pertama nih, kita cek kalimat kedua. Berarti ini kalimat utama nih, pemerintah Kota Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina Mor berkomunikasi terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2019. Nah, berarti kita di sini kita harus latihan membaca gitu ya. Kemudian berikutnya, upaya tersebut. Nah, ada kata tersebut kawan-kawan. Ingat tadi kata Maaki, kalau cirinya kalimat utama ada di depan nih. Jadi gini kawan-kawannya supaya cepat kita ngerjainnya, cara cepat depasnya begini. Kita pertama jangan dulu baca dari awal ke sini, nggak usah. Pertama kita loncat ke soalnya. Permasalahannya apa sih yang diharapkan oleh soal itu apa? Oh, kita mencari ide pokok. Kalau mencari ide pokok itu kan kita fokus nih, kemungkinan besar si kalimat utama disimpan di awal. Kenapa? Karena mengingat waktu yang diberikan itu kan sangat terbatas ya. Kalau nggak di awal, di akhir gitu. Tapi kemungkinan besar itu ada di awal. Mengingat waktu yang diberikan di soal tes CPNS itu kan 50 detik kawan-kawan, 50 detik. 50 detik ini kalau dipakai untuk membaca sada itu udah habis berapa detik tuh. Jadi kemungkinan besar itu langsung di kalimat utama atau di akhir gitu. Nah, untuk mengecek pertama cek dulu yang di kalimat utama. Nah, di kalimat utama. Maksudnya cek dulu yang ada di kalimat pertama gitu. Nah, untuk mengecek kalimat utama ada di kalimat pertama, kita langsung loncat ke kalimat kedua. Jadi ini nggak usah dibaca, langsung aja ke kalimat kedua nih. Upaya tersebut, oh ada kata tersebut nih. Kalau ada kata tersebut, oh sudah dipastikan nih bahwa kalimat utama ada di kalimat yang pertama. Ini berarti kawan-kawan. Oh tinggal dicek sama kita. Di option, langsung pilih ke option. Oh yang apa kira-kira nih? Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Polres Jawa Tengah. Benar nggak? Bersama. Pemerintah Kota Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina Mor berkoordinasi terkait penambahan. Nah, terkait nih, ini materinya nih, ada ini nih. Poinnya adalah terkait penambahan stok. Penambahan stok apa? LPG hingga 2 kali lipat. Jadi intinya kita mau menambahin stok LPG. Cek di option ada nggak? Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di Kota Salatiga, bukan ya. Stok LPG di Kota Salatiga, bukan. Penambahan stok LPG per Juni 2019. Oh ini ternyata kalau ini stok LPG melon di Kota Salatiga, bukan. Ini juga bukan. Ini bukan, ini bukan. Oh ini juga bukan. Oh ternyata ide pokoknya adalah kita itu mau menambahkan stok LPG per Juni 2019 di sini tuh. Ya, gitu kawan-kawan ya. Karena kita sudah memastikan bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Dari mana kita bisa memastikan bahwa kalimat utamanya di kalimat pertama? Nih, di sini ada kata rujukan ya. Di antaranya ada ini, itu, dan sini kebetulan tersebut. Nah, tersebut di sini merujuk kepada kalimat yang pertama. Oh, kalau begitu berarti kalimat utama ada di kalimat pertama. Tinggal dicek. Oh, ternyata ini yang D, begitu kawan-kawan ya. Jadi pertama, jangan dulu dibaca soalnya, tapi baca ini ke sini. Inti permasalahannya apa sih? Jangan dulu baca beritanya gitu maksudnya, tapi langsung ke soalnya gitu. Oh, ide pokok yang diharapkan. Kalau ide pokok berarti kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utama nih kalau biasanya nggak bakal jauh. Kalau nggak di awal, di akhir gitu. Kalau cek di awal dulu, untuk mencek di awal berarti langsung loncat ke kalimat kedua. Oh, ada kata tersebut, berarti kalau ada kata tersebut berarti memang benar bahwa kalimat utama ada di kalimat pertama. Ya udah tinggal dicek, disesuaikan ke sini. Begitu kan cepat kawan-kawan. Begitu understand? Dijijis dari sini mantap. Kalau mantap, next number berikutnya. Number 2. Lagi-lagi kita disuruh menentukan ide pokok ya. Jadi pertama jangan dulu dibaca ini yang atas, gak usah. Loncat ke sini. Oh, ide pokok paragraf. Lagi-lagi kita membutuhkan ikok. Namun sebelumnya jangan lupa ya, selalu hadir permasalahan dengan senyuman. Jadi Small Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Loncat ke sini. Oh, kita butuh ide pokok nih. Tadi kata Maaki, ide pokok itu kemungkinan besarnya kalau soal di sini yang memerlukan waktu hanya 50 detik gitu.
yang diberikan waktu menjawabnya 50 detik, kemungkinan ada di awal dan di akhir. Untuk mengecek gitu. Untuk mengecek dia ada di awal, maka kita langsung aja loncat ke kalimat kedua. Ini kebetulan di sini sudah dinomorin nih. Dinomorin nih. Nomor yang ke-1, ini nomor kedua, 3 dan 4. Kita langsung loncat aja nih. Oh iya kawan-kawan, sebelumnya nih kalau kawan-kawan mau tahu bahwa soal ini Mang Aki ambil dari soal UN ya. UN Bahasa Indonesia tahun 2000 berapa? 2018 dan 2017 kalau tidak salah itu ya. Kalau tidak salah berarti benar gitu ya kalau mau tahu ini. Oke nih. Jadi begini, kita kebetulan di sini sudah diberi nomor nih. Oh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Nah, untuk mengecek bahwa dia ada kalimat, itu kan gini, kan tadi sudah dikatakan Maki sama Maki bahwa untuk mencari ide pokok, IPOK, untuk mencari ide pokok, ulangi-ulangi biar lebih mengerti ya, maka kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu ada kemungkinannya terdapat pada 3 keadaan, ada di awal gitu kan, ada di akhir, dan di campuran. Nah, untuk kasus soal seperti ini di CPNS ini, kemungkinan nih, ide pokok itu nggak bakalan jauh dari kalimat awal, yang ada di awal gitu ya, sama yang di akhir. Kenapa? Mengingat waktu yang diberikan sebatas hanya 50 detik gitu kawan-kawan. Nah, pertama kita supaya mudah nih, jadi loncat dulu ke soalnya, oh kita mau cari tahu ide pokok. Nah, setelah mencari tahu ide pokok tadi, seperti Maki katakan, kita cek, oh pasti kemungkinannya bahwa kalimat utama itu ada di kalimat nomor 1. Nah, untuk mengecek kebenaran bahwa kalimat utama ada di kalimat ke-1, kita langsung loncat ke kalimat nomor 2. Ada kata rujukan nggak di sini? Atau ada kata ganti orang nggak? Mereka bekerja, oh ada kata ganti orang nih, mereka. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa itu nih, itu gitu maksudnya. Bahwa itu apa ini? Maksudnya kalimat utama ada di kalimat pertama gitu kawan-kawan ya. Berarti di awal kalimat nih. Tinggal dicek nih, gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai Kalimantan Barat. Oh berarti tentang gotong royong nih kawan-kawan. Cek di sini ada nggak budaya gotong royong? Wah ya udah yang ini berarti kawan-kawan selesai deh. Yang ini peralatan penanaman padi bukan, penekan biaya produksi bukan, pendekat rasa persaudaraan bukan, tradisi masyarakat Dayak Bali bukan, tapi ini gotong royong. Oh budaya gotong royong. Jadi ternyata kalimat utamanya adalah tentang budaya gotong royong. Oh berarti kalau begitu ide pokoknya adalah budaya gotong royong. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Begitu kawan-kawan, understand? Sedih mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa disampaikan oleh Mang Aki dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat trik menjawabnya jangan lupa kayak tadi ya. Jadi jangan langsung dibaca beritanya tapi langsung ke soalnya itu maunya apa? Oh ide pokok. Berarti ide pokok kemungkinannya ada 3 keadaan ya. Jadi pertama untuk mencari ide pokok kita cari dulu kalimat utama. Kalimat utama ada 3 keadaan, awal, akhir, campuran. Kita cek di awal. Untuk cek di awal kita langsung meloncat ke kalimat nomor 2 gitu kawan-kawan ya.